Halo semuanya. Happy New Year. Seneng banget. Di tahun yang baru ini kita masih bisa sama-sama satu tuh lagi loh. Kita sama-sama satu tuh ya. Kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan di tahun yang baru ini kami serahkan Tuhan semuanya kepadamu. Hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembahmu, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Coba dia katakan Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, kita sembah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh,
bagimu Tuhan. Oh, Iramaya namaya namaya so, Iramaya namaya 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 nanaya nanana nanana. Segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Benar Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus di hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, biar saat teduh kami adalah waktu di mana kami berjumpa dengan hadirat Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami untuk cinta akan Alkitab, bantu kami untuk suka membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terangi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, di tahun baru ini kita ada kegerakan yang namanya I Love My Bible, yaitu membaca Alkitab secara berurutan, satu hari, satu pasal, ada panduannya. Hari ini adalah hari yang ke-7. Kalau kemarin-kemarin kalian belum sempat baca Alkitab, enggak apa-apa. Besok kita ikutin sama-sama lagi ya. Hari ini kita baca Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Nanti Kak Papo baca sama terus Kak Jason dengan Kak Rainer. Kalian bisa ikuti ya pembacaan ini. Air bah ayat pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun seketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Ayat yang ke-9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit.
Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ayat yang ke-21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang berak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Senang ya, hari ini kita baca banyak ayat-ayat firman Tuhan. Walaupun kadang terasa, aduh kok lama dan banyak. Ketahuilah bahwa firman Tuhan di dalam Alkitab ini berisi perintah-perintah Tuhan, nasihat Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Dari ayat yang Nuh tadi kita baca, Nuh itu tidak hanya berhenti sampai membuat bahtera yang besar. Kak Popo bisa bayangkan, belum ada orang yang membuat bahtera sebesar itu. Ukurannya, panjang, lebar, tingginya Tuhan sudah atur. Memang tidak tercatat di Alkitab, tapi kakak percaya pembuatan bahtera yang segitu besar itu tidak mudah. Bisa jadi Nuh juga terasa capek ya, pengen menyerah. Tapi Nuh ingat bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu semuanya baik. Di ayat yang kelima tadi dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bukan cuma perintah yang disukai atau yang mudah, tapi dikatakan Nuh melakukan semua perintah Tuhan. Sulit ataupun tidak sulit, suka ataupun tidak suka. Dan hasilnya apa? Ingat ya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu akan menjaga kita. Melakukan perintah Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Obedience leads to blessings. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita melakukan perintahnya sendirian. Tuhan memberikan kemampuan. Waktu Nuh disuruh untuk mengumpulkan binatang-binatang, gimana caranya mengumpulkan binatang-binatang yang terbang di udara? Firman Tuhan tadi yang kita baca katakan, maka datanglah binatang-binatang itu mendapatkan Nuh. Tuhan yang membantu Nuh melakukan perintahnya. Teman-teman, ayo ambil komitmen di awal tahun ini untuk mencari perintah Tuhan di dalam Alkitab dan taat melakukannya. Sekalipun kadang tidak mudah, sekalipun berat, selalu ingat our obedience leads to blessings. Ketaatan kita melakukan firman Tuhan akan menuntun kita dalam berkat-berkat Tuhan. Nanti kalian bisa tulis ya di kolom komen, perintah Tuhan apa sih yang masih sulit untuk kalian lakukan? Kalian boleh tulis ayatnya, kalian boleh cerita, Kak Popo akan doakan supaya di tahun ini firman Tuhan, perintah Tuhan yang buat kalian sebelumnya terasa berat, kalian diberi kekuatan untuk melakukannya dan kalian akan mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa sama-sama ya, arahkan tangan ke depan. Tuhan,
Biarkan firman Tuhan ini sederhana tapi kuat berbicara dalam kehidupan kami. Seperti Nuh yang taat melakukan segala perintah Tuhan sehingga dia bisa diselamatkan beserta keluarganya. Kami berdoa untuk setiap teman-teman saat teduh Tuhan juga diberi kemampuan, keberanian dan kesukaan untuk taat melakukan perintah Tuhan sehingga kami juga mengalami berkat pemeliharaan, penyertaan, tuntunan, perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus beri kami kesukaan untuk membaca Alkitab. I love my Bible, we love our Bible. Kami akan menemukan pesan Tuhan untuk kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, jangan lupa untuk download aplikasi I Love My Bible di GMS Church. Atau bisa juga tanya dengan kakak Kidsnya kalian. Dan biarlah kita semakin belajar untuk mencintai firman Tuhan dan juga mengerti perintah-perintah Allah. Oke, see you next week di Saat Teduh minggu depan ya. Bye-bye. God bless you. Bye-bye, God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.